Halo teman-teman, selamat datang di praktikum sistem operasi. Pada modul 3 kali ini, kita akan belajar tentang understanding remote access control, dan understanding bash script. Di pembahasan pertama yaitu mengenai remote access. Remote access ini adalah kemampuan komputer untuk mengendalikan host atau klien dengan memanfaatkan port, di mana administrator dapat mengontrol komputer klien, berinteraksi dengan user, backup data, atau aktivitas lainnya. Nah, berikut ini merupakan beberapa remote access control. Yang pertama yaitu ada Telnet atau Telecommunication Network Protocol, yang merupakan sebuah protokol yang digunakan untuk menghubungkan suatu sistem dengan sistem lainnya secara remote dengan menggunakan koneksi virtual terminal melalui jaringan. Telnet ini terdiri dari klien dan server. Kemudian yang kedua yaitu ada Secure Cell atau SSH, yang merupakan protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data di antara dua komputer secara aman. Yang ketiga yaitu ada remote login, yaitu merupakan layanan internet yang memungkinkan seorang pengguna internet untuk mengakses atau login ke sebuah remote host dalam lingkungan jaringan internet. Nah, yang keempat yaitu ada PuTTY, yang merupakan aplikasi open source yang mendukung banyak protokol jaringan seperti SSH, Telnet, SCP, AirLogin, Serial Port, dan Raw Socket Connection. Nah, selanjutnya itu pembahasan mengenai bash script. Nah, bash script ini merupakan shell Unix dan bahasa perintah yang ditulis oleh Brian Fox untuk proyek Genius sebagai pengganti perangkat lunak gratis untuk shell burning. Nah, pertama kali dirilis pada tahun 1989 ini telah digunakan secara luas sebagai shell login default untuk sebagian besar distribusi Linux dan Mac OS Apple. Bash ini juga dapat membaca dan menjalankan perintah dari file yang disebut dengan script shell. Oke, nah berikut merupakan perintah dasar bash scripting. Yang pertama yaitu ada cat, yang berfungsi untuk menampilkan isi file tanpa harus masuk ke dalam suatu editor. Yang selanjutnya itu ada chmod, yang berfungsi untuk mengganti permission dari suatu file. Yang selanjutnya itu ada redirection, yang berfungsi untuk mengirim output ke suatu file atau menerima input dari suatu file menggunakan operator kurang dari. Selanjutnya itu ada grep, yang berfungsi untuk mencari suatu baris string tertentu dan berguna untuk mempercepat pencarian. Selanjutnya itu ada pipe, yang berfungsi untuk membuat output suatu perintah menjadi input perintah lainnya dengan menggunakan operator vertical bar symbol. Dan selanjutnya itu ada set atau stream editor, yang berfungsi sebagai utilitas dari Unix yang memparsing dan mengubah teks menggunakan bahasa pemrograman yang sederhana dan ringkas. Selanjutnya ada main, yang berfungsi untuk menampilkan penjelasan mengenai perintah yang digunakan. Selanjutnya ada WC, yang berfungsi untuk menghitung jumlah baris, kata, atau karakter dari file yang diberikan fungsi oleh perintah WC. Selanjutnya ada date, yang berfungsi untuk menampilkan tanggal dan jam saat ini. Pada date, terdapat beberapa jenis output yang berbeda dengan menggunakan perintah tambahan di samping date tersebut. Nah, selanjutnya merupakan mode-mode dalam bash script. Nah, yang pertama yaitu ada mode non-interaktif. Nah, pada mode ini, user dapat menuliskan beberapa perintah dalam sebuah file script untuk dieksekusi oleh bash. Nah, bash tipe ini dapat diaktifkan dengan hanya menjalankan nama file yang berisikan script tersebut. Nah, yang kedua ada mode interaktif. Nah, mode ini dijalankan oleh bash dengan menunggu perintah dari user, kemudian memeriksa shell yang sedang aktif, dan ketika user menekan tombol enter, maka perintah tersebut dikerjakan oleh bash. Nah, setelah selesai, maka bash siap menerima perintah dari user lagi. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis bash scripting. Yang pertama yaitu ada environment variable. Nah, variabel ini merupakan variabel yang khusus digunakan oleh shell atau sistem Linux untuk proses kerja sistem. Untuk melihat seluruh nama variabel environment yang terdapat pada bash scripting ini, kita dapat menggunakan perintah env. Yang kedua yaitu ada positional parameter. Nah, variabel ini yang digunakan oleh shell untuk menampung argumen yang akan diberikan kepada shell berupa argumen saat sebuah file itu dijalankan. Yang ketiga ada user defined variable. Nah, user defined variable ini merupakan variabel yang didefinisikan sendiri oleh programmer sesuai dengan kebutuhan si programmer tersebut.
Nah, selanjutnya yaitu penggunaan parameter. Nah, parameter dalam shell digunakan untuk menampung nilai yang diberikan terhadap shell dalam sebuah variabel khusus. Nah, dalam shell parameter terdapat maksimal 9 buah. Lambang penggunaan parameter itu adalah tanda dolar. Nah, selanjutnya kita membahas simple I/O atau input output. Nah, dalam konteks bash sendiri, input itu mengacu pada data atau informasi yang diterima atau dibaca oleh suatu program. Nah, sedangkan output sendiri mengacu pada informasi atau data yang dihasilkan atau ditulis oleh suatu program itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu perulangan atau looping. Nah, perulangan atau looping itu sendiri merupakan konstruksi yang berfungsi untuk memungkinkan mengulangi prosedur atau melakukan prosedur yang sama pada beberapa item yang berbeda. Nah, dalam konteks bash sendiri terdapat konstruksi perulangan. Nah, konstruksi perulangan yang digunakan itu adalah for dan while. Oke, selanjutnya yaitu ada array. Nah, array ini merupakan sebuah variabel yang bisa menyimpan banyak data dalam suatu variabel itu sendiri. Nah, array dapat menggunakan indeks untuk memudahkan akses terhadap data yang disimpannya. Nah, dalam bash scripting memiliki fitur yang dapat membaca berbagai tipe pemrograman termasuk array itu sendiri. Ya, mungkin sekian penjelasan dari modul 3. Terima kasih.